wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama kali kami dari P2SDM IPB menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah kita hari ini sudah pada UAC ke-22 dan selamat datang Pak Ustadz Happy Andi Bastoni. Mungkin baru pertama kali beliau bersama kita ini. Jadi kajian OAC kita ini Pak Andi ini dilaksanakan sekali 15 hari. Jadi setiap Jumat pagi sejak tahun lalu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah sekarang sudah yang ke-22 dan alhamdulillah teman-teman kita dari berbagai perguruan tinggi, dari masyarakat, kemudian dari mitra-mitra IPB, ini mulai dari Aceh, ini ada Pak Ustadz dari Aceh, dari Batu Sangkar, Payakumbuh, Lampung, kemudian Jawa hampir seluruhnya, dan juga teman-teman kita dari Sulawesi, bahkan sampai Sorong Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustadz Andi ini, walaupun baru kali ini hadir, insyaallah pada OAC-OAC berikutnya nanti, pada saatnya sesuai dengan topik yang beliau sangat tekuni ya, yaitu tentang para sahabat. Mudah-mudahan nanti beliau berkenan hadir kembali nanti pada OAC selanjutnya nanti. Baik, sebelum kita mulai, silakan Pak Amiruddin Saleh, mungkin beliau ingin menyapa Ustadz kita dan para sahabat kita. Silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahabat fillah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Happy Ahmad Bastoni. Selamat silaturahim Pak. Mudah-mudahan silaturahim berlanjut terus ya Pak ya. Amin. Amin. Para personalia, tenaga ahli saya di P2SDM, saya lihat ada beberapa sudah pada hadir, Pak Sekretaris P2SDM dan jajaran, tim-tim IT, mohon pengawalan supaya kegiatan ini jernih, begitu ya, bisa diterima tadi kata Pak Ian dari mulai Pulau Jawa sampai Pulau Merauke, Pulau Irian. Mudah-mudahan silaturahmi ini Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Syukur alhamdulillah kajian ilmiah tadi dilaporkan oleh Pak Ian. Ini sudah program OASE ke-22 Pak Ian ya? Betul Pak. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Dr. Yanefri. Hadirin peserta webinar yang berbahagia. Tadi sudah Pak Ian katakan OASE P2SDM ini adalah program webinar kita yang kita terus ingin bangun setiap 2 kali sebulan sebagai siraman rohani kita. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang hadir, ada kawan-kawan kita, ada yang setia ini saya lihat Ibu Vigo Selfie kita, teman-teman yang lain, Pak Henry, Pak Rohayati, Assalamualaikum semua. Jadi mudah-mudahan di hari yang baik ini, di hari-hari puasa Syawal, tentu saya pertama-tama ucapkan selamat berpuasa Syawal di tahun 1442 Hijriah ini bagi yang melaksanakan. Semoga dengan mengenapkan antara puasa sebulan penuh Ramadan kita kemarin dengan 6 hari di bulan Syawal ini kita mendapatkan ganjaran berpuasa selama setahun. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tadi sudah berbicara kemarin sama Pak Ian bahwa tema kita hari ini sebaiknya saat masih menyentuh Ramadan. Jadi ada poin yang nanti diminta ya kepada Pak Ustadz Happy Andi Bastoni bahwa kita ingin topiknya itu adalah para sahabat berdoa selama 6 bulan pasca Ramadan, berharap ibadah Ramadan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi topik ini sebenarnya melanjutkan aktivitas kita, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, lewat Syawal, kemudian bulan berikutnya semakin bermutu, berintensitas yang lebih tinggi, begitu ya. Nah inilah yang kita sangat harapkan dakwah materi yang nanti disampaikan oleh Pak Ustadz kita.
Nah, tentu Pak Happy, kita ini ingin petua-petua yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sehingga kita ingin kajian-kajian ini betul-betul memberikan suatu penyegaran, suatu diskusi hangat ya, yang smart discussion, diskusi cerdas, sehingga betul-betul saya mengajak kepada sahabat Villa untuk simak betul sharing ini, sharing smart ini. Mudah-mudahan upaya-upaya watawasobil haq, watawasobil sof bagi kita semua menjadi clear. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya hari ini ada di Malang. Kemarin saya diskusi dengan Pak Sanusi, Bupati Malang, untuk membangun food estate di sini. Tapi saya tetap ingin Pak Ian kegiatan dakwah juga jalan. Jadi mengakhiri sambutan ini dari Kota Malang, izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon dengan ikhlas, dengan tulus kepada Pak Ibu, saudara-saudari, sahabat Villa untuk memaafkan bila ada salah-salah kata, tindak tanduk lewat share kita di webinar ini, segala hilaf, salah, menggunakan tweet-tweet tangan kita, mohon dimaafkan. Atas perhatian kerjasama, partisipasi aktif teman-teman semua, saya ucapkan syukur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM LPPMI. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita terus berjalan, kita akan langsung masuk kepada materi kita hari ini. Kita sudah bahas beberapa kali yang berkaitan dengan para sahabat ya, dan kemudian Pak Andi ini beliau memang sangat fokus dengan sirah nabawi, sirah para sahabat, Bapak dan Ibu semua. Sampai-sampai beliau menulis sudah 50 buku ya yang berkaitan dengan sahabat Nabi ini. Nah, oleh karena itu insya Allah pagi ini beliau yang biasa memberi pencerahan ya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak ya di tempat luar negeri ya, di Hong Kong, di Guangzhou, Melbourne, Tokyo, dan Singapura ya. Sangat aktif sekali beliau dalam dakwah ini, dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3-nya di UIK Bogor, Bapak dan Ibu. Baik, Pak Andi, ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa mendapat pencerahan, karena Pak Andi memang, Ustaz Andi ini sangat fokus beliau dengan Sirah Nabawi. Baik Bapak dan Ibu semua, sudah hadir bersama kita 53 teman-teman kita ya. Biasanya memang masih usaha connect ini. Mudah-mudahan nanti seperti biasa sampai 100-an peserta ini. Dan mudah-mudahan Pak Andi dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 30 menit. Setelah itu mudah-mudahan masih ada sedikit diskusi kita, akan dapat mencerahkan kita betapa hebatnya para sahabat kita mengawal Ramadan itu ya sampai akhir. Silakan Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang di hari penuh berkah, di hari Jumat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat online ya. Dan terus terang Pak Dr. Amiruddin, Pak Yan dan yang lainnya, ini bagi saya secara pribadi suatu hal yang baru. Ya, mengisi kajian-kajian online ini baru dalam arti baru setahun. Ya. Kalau di luar pandemi, kajian-kajian yang bisa saya isi bisa sampai 52 titik 1 bulan, dan itu tersebar ke berbagai wilayah, ya, Jabodetabek khususnya. Dan begitu pandemi ini terjadi mulai Maret tahun lalu, ya, maka otomatis kegiatan-kegiatan offline ini
hampir 100% berhenti. Ya. Saya secara tadi sempat kaget juga gitu ya, karena yang biasanya hari-hari disibukkan dengan mengisi kajian-kajian, seminar, mengajar, bahkan saya juga dosen beberapa kampus ya, kemudian tiba-tiba berhenti. Dan qadarullah, ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, di mana pandemi ini terjadi di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Saya yang Pak Yan, Pak Dr. Amiruddin, kalau wabah ini tahun 80-an mungkin ya, ketika saya masih SD mungkin ya, atau mungkin 90-an nih, tahun 90-an ya, mungkin kita agak mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi dengan kemajuan teknologi hari ini, insya Allah seperti slogan anak-anak muda itu, kita bisa move on, kita tetap bisa bergerak ya dari rumah kita masing-masing ya. Terus terang ini ruangan yang biasanya bisa fungsikan sekedar untuk mengetik, ruang kerja biasa, sekarang dibuat semi kedap suara begitu kira-kira, semi studio yang ada tampil 3 sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya. Jadi di Ramadan kemarin saya sempat hitung ada 65 kajian ya, yang terselenggara full dari ruangan ini ya. Ini satu hal yang luar biasa ya. Dan pandemi wabah walaupun belum sepenuhnya berlalu ya, tapi apa yang kita lakukan hari ini bagian dari menjaga keseimbangan itu. Menjaga keseimbangan antara kita tetap harus waspada ya, kalau bahasa slogannya itu menghadapi wabah ini kaitan sederhana ya. Kita tetap jangan abai, nggak boleh abai, jangan cuek. Ini wabah emang ada, banyak yang kena ya, teman-teman kita bahkan ada yang syahid meninggal dunia gitu kan karena wabah ini, walaupun banyak juga yang sedih. Artinya ini bukan hoax, betul-betul ada. Jangan abai, tapi ingat jangan juga lebay. Jangan abai, jangan lebay. Lebay itu artinya berlebihan, nggak ngapa-ngapain, nggak ketemu orang ya. Kita jaga protokol kesehatan kita, insya Allah ya, dengan tetap perhatikan fisik kita, imunitas tubuh kita, dan tetap melaksanakan aktivitas sebisa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, di antara yang kita lakukan adalah kajian-kajian seperti via online seperti ini, dan insya Allah ini tidak mengurangi kuantitas bahkan, ya. Kualitas, wallahualam mungkin agak berbeda ya antara offline dan online. Tapi kalau kita lihat secara kuantitas, mengumpulkan 61 orang dari berbagai wilayah, Padang, Payakumbuh, lalu kemudian Sentro, Sumatera, Jawa. Saya dengar tadi ada juga mungkin dari Semarang, mungkin ya, ibu sekalian, kumpulin masa 61 orang, ya. Sekarang nambah lagi 62 orang. Ini bukan yang gampang gitu ya, dari berbagai wilayah ini. Butuh kos transportasi, butuh hotel tempat menginap gitu kan, butuh konsumsi dan sebagainya. Tapi dengan cara seperti ini, online seperti ini, bisa dilaksanakan ya. Jadi ini hikmah tersendiri yang kemudian harus kita syukuri di satu sisi, dan bagian dari hal yang bisa kita ambil. Oke, baik. Sekitar 20 menitan ke depan ya, karena sudah terpotong 10 menit ya, kita akan bahas jamaah Allah tentang doa atau mungkin harapan ya, para sahabat Rasulullah SAW usai Ramadan ini. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan ya, usai Ramadan ini berlalu. Dan kita sudah melewati, sudah hampir, sudah lebih bahkan, sudah lebih 1 pekan ya. Nah, Kamis ketemu Kamis, ini sudah Jumat ya. Sudah lebih dari sepekan berlalu Ramadan. Tadi Pak Rektor kita mengingatkan ya, Pak Nurdin mengingatkan bagi yang belum melaksanakan Shaum Syawal ya, mungkin sudah mulai, harus dimulai mungkin Senin nanti kita bisa mulai bagian belum ya, mengambil keberkahan di hari Senin tersendiri ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya tentu saja ya. Nah, di antaranya adalah mereka berharap ya, atau paling tidak berdoa sepanjang 6 bulan ya, artinya sekarang bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi sampai bulan Maulid nanti gitu ya, 6 bulan ya. Dari bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal, mereka berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan pada bulan Ramadan, sebulan penuh kemarin ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat definisi Syawal itu sendiri gitu kan. Justru bulan Syawal ini merupakan puncak dari kualitas ibadah kaum muslimin. Ibadah kaum muslimin. Dalam kitab Lisanul Arab ya disebutkan bahwa di antara makna Syawal itu kan artinya dia dari kata syalat ya, jadi unta itu ya syalatil ibil dalam kalimat ya. Makhud min syalatil ibil ya. Jadi ketika unta itu mengangkat ekornya, dia menghindari. Jadi ada penelitian, unta itu kalau dia mengangkat ekornya dalam tradisi bangsa Arab, dia nggak mau kawin ya. Dia nggak mau kawin. Mengapa? Dia pengen fokus dan tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya, kalau manusia hal dunia dia menghindar. Makanya di era jahiliyah orang Arab itu mohon maaf agak menghindar nikahin anak di bulan Syawal. Ya, ini ya, tradisi jahiliyah saya sampaikan ya. Alasan mereka unta aja nggak mau kawin di bulan Syawal. Nah makanya ketika Islam datang itu tidak benar. Justru ya, nikah itu bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri beberapa istrinya bernikah di bulan Syawal. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menunturkannya Rasulullah menikah itu kata Aisyah dan beberapa orang istrinya seperti Saudah binti Zam'ah itu di bulan Syawal. Orang Betawi Pak Amiruddin, Pak Yan itu punya pantun. Pantunnya apa? Ikan bawal diasinin. Ikan bawal diasinin. Bulan Syawal dikawinin. Nah, jadi sunnah dalam tanda kutipnya nikah di bulan Syawal ya, suatu hal yang ditradisikan oleh Rasul karena itu bagian dari ibadah. Jadi bukan menghindar ya. Sebab kalau bangsa Arab mungkin menganggap nikah itu bukan ibadah, tapi dalam Islam ya, nikah itu bagian dari ibadah. Puncak ibadah justru di bulan Syawal ini selepas bulan Ramadan ya. Nah, dan mengapa demikian? Karena ada banyak ibadah, beberapa ibadah yang kalau kita lihat sejarah, saya diminta bicara tentang sejarah yang hanya ada di bulan Syawal. Yang saya ingat misalnya Idul Fitri itu hanya ada di bulan Syawal, takbiran Idul Fitri, puasa 6 hari di bulan Syawal itu enggak ada di tempat lain gitu ya. Dan dalam bentang sejarah itu juga beberapa banyak peristiwa terjadi. Misalnya tadi ya Rasulullah menikah dengan Aisyah, kemudian Nabi menikah dengan Ummu Salam, istri beliau juga di bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Kemudian apalagi perang Khandaq sendiri yang tahun ke-5 Hijriah itu juga di bulan Syawal ya. Perang Sar, perang yang lain, perang Hunain itu juga di bulan Syawal. Dan perang Bani Qainuqa ya, perang Bani Qainuqa ini perang yang terjadi antara kaum muslimin dan orang Yahudi selepas perang Badar. Perang Badar itu di bulan Ramadan, ada namanya perang Bani Qainuqa di bulan Syawal. Nabi sendiri ketika beliau hijrah ke Taif dalam kisah itu juga telah terjadi di bulan Syawal. Nah, lalu apa yang kemudian kita bisa lakukan dan mencontoh dari para sahabat Nabi ketika mereka berharap di bulan ini mereka berdoa terus sampai 6 bulan berikutnya. Saya menulisnya ada beberapa ibadah dan ini bagian dari follow up, lanjutan dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada Ramadan sebelumnya ya, di Ramadan sebelumnya. Nah, ibadah apa saja? Pertama tentu saja adalah saum, puasa. Tentu gak wajib, tapi sunnah. Jadi mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan kemarin ini adalah ibadah utama kita, yaitu berpuasa, saum Ramadan. Nah, di bulan setelahnya ibadah yang bisa ditingkatkan belajar dari para sahabat Nabi adalah memperbanyak saum sunnah. Syawal itu salah satu di antaranya. Nanti ada puasa Senin Kamis,
ada puasa, Daud bagi yang mampu dan seterusnya. Intinya apa? Ibadah yang diantaranya yang harus kita pertahankan selepas Ramadan, start dari Syawal, belajar dari para sahabat Nabi sampai 6 bulan kemudian paling tidak gitu kan adalah memperbanyak saum sunnah. Satu. Ya. Yang kedua adalah menjaga ya sholat berjamaah. Ya. Bersyukur kita jamaah di bulan Ramadan ini kondisi kita lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Nah, saya ingat Pak Ian Ramadan tahun lalu yang betul-betul ya kita di lockdown ya. Tarawih kita banyak dilaksanakan di rumah, sholat berjamaah juga kita dapat sangat-sangat batas. Tapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah kondisi lebih baik ya. Masjid-masjid sudah mulai diramaikan, syiar walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Nah, ini hendaknya yang membekas dalam diri kita, ya, terutama yang laki-laki ya, untuk memelihara kebiasaan sebagaimana Nabi dan para sahabat kita belajar mereka ya, untuk kembali memakmurkan masjid. Mengapa ini penting? Sebab kalau kita bicara tentang ini mungkin butuh tema tersendiri suatu saat kita bahas, bicara tentang peradaban, bicara tentang membangun kejayaan sebuah tatanan masyarakat Muslim Islam, start itu dari masjid. Jangan berharap peradaban Islam, peradaban kita akan jaya ya, kalau masjidnya masih kosong melompong, ya, masih tidak termakmurkan karena baginda Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, di antara yang pertama kali beliau adalah bangun masjid. Sayyidina Umar bin Khattab ketika berhasil membebaskan negeri Irak, ya, ada sebuah kota namanya kota Basrah. Ya, ketika kota Basrah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang Persia, kota Basrah ini ya, ketika negeri ini, kota ini jatuh ke tangan kaum muslimin ya, dari kekuasaan Persia dan runtuh, yang dilakukan Umar pertama kali ada kata Umar bangun masjid. Ya, jadi bukan pangkalan militer, enggak ya. Walaupun Basrah itu pangkalan militer Persia, tapi Umar enggak, bukan bangun pangkalan militer itu enggak, kata Umar bangun masjid. Kufa juga demikian. Kufa itu juga ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin masih pada pemerintahan Umar bin Khattab, itu ada kisah menarik. Kata Umar, ya, dirikan masjid. Oke, di tengahnya lemparkan anak panah sejauh mungkin ke arah kanan, lemparkan anak panah sejauh mungkin kiri, ke depan dan ke belakang. Bangun pemukiman muslim di situ dan tengahnya masjid. Jadi makanya mungkin di sini ada pengusaha apa namanya developer ya, atau perumahan dan seterusnya ya, wajib ya siapkan masjid dan masjidnya jangan di tanah susah. Jangan ada pojok jauh susah dijangkau, enggak ya, masjid itu di tengah ya, masjidnya di tengah sehingga bisa dijangkau oleh warga muslim yang tinggal di tempat tersebut ya. Sekarang kampus kita IPB itu relatif tengah ya posisinya, bisa dijangkau. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam sebuah kalimatnya mengatakan bahwa wajib likulli duarin ya, pada setiap kompleks perumahan ya. Kalau sekarang mungkin sejenis RT kali ya, itu ada masjid. Ada masjid. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau membebaskan Konstantinopel Palestina, yang pertama kali beliau lakukan ya adalah mendatangi gedung Hagia Sophia. Ya, karena masih berada dalam kekuasaan kaum muslimin pada waktu itu, bahkan ada yang mengatakan beliau membeli bangunan tersebut dari orang-orang Nasrani pada saat itu ya, dan membebaskan, mewakafkannya untuk kaum muslimin. Hari itu dibersihkan dan hari itu juga 2 hari kemudian, karena Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dilaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Nah, jadi belum yang lainnya gitu ya. Ini penting bagi kita ya. Jadi dari Rasulullah dan para sahabat ya, 6 bulan ke depan di antara yang harus kita pelihara menjaga ibadah kita adalah selain menjaga saum kita juga sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, belajar dari Rasulullah dan para sahabat 6 bulan ke depan ya, mereka berharap amal ibadah mereka diterima di sisi Allah adalah mempertahankan kebiasaan tilawatul Quran kita. Ya, mempertahankan kebiasaan tilawah. Mengapa demikian? Kita yakin dan saya keusahanya satu-satu. Insya Allah yang tergabung di sini ada 68 partisipan, insya Allah. Ya. Mayoritas sebagian besar khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, tinggal
khatamnya berapa banyak, ini masalahnya ya. Mungkin ada yang 2 kali khatam, ada yang sekali khatam. Oh, saya khatam Ustaz, separuh Al-Quran. Khatam ya sekali minimal ya. Dan ini tradisi Rasul dan para sahabat bahwa mereka menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam selama Ramadan itu. Nah, ini mestinya hendaknya membekas dalam diri kita. Artinya kebiasaan kita tilawah Al-Quran pada setiap hari di bulan Ramadan itu ya menjadi kebiasaan kita pada bulan-bulan berikutnya. Dan saya ingin mengajak kita semua ya Allah bahwa membaca Al-Quran ini harus dianggap satu hal yang easy, satu hal yang gampang, bukan satu hal yang berat. Ya, apalagi sekarang kalau kita bicara tentang mushaf Al-Quran ya, ini sudah enak, luar biasa. Kalau dulu kan mushaf gede-gede, besar ya. Dulu saya juga rapat-rapat, sekarang sudah banyak versi. Kita bisa ya membaca ini dimanapun dan sekali lagi ya kita harus tanamkan dalam paradigma berpikir kita bahwa membaca Al-Quran itu ya bukan hanya kewajiban para kiai, bukan hanya tugas para ustadz, bukan juga kewajiban para santri, tapi menjadi kebiasaan kita sendiri. Ya bahkan mohon maaf ya, di luar Ramadan kita tetap targetkan menghatamkan sesuai dengan kemampuan kita. Dengan cara bagaimana? Ya, selain merutinkan tilawah kita setiap harinya, tapi juga dengan cara apa? Merunutkan bacaan. Apa maksudnya Ustaz? Merunutkan bacaan maksudnya bacanya jangan loncat-loncat. Jangan bacanya cuma itu doang. Bukan tidak boleh baca Yasin di malam Jumat, bukan nggak boleh. Serang saya tadi pagi menghatamkan Yasin, ya, kemudian lanjut di Al-Kahfi setiap Jumat, bukan nggak boleh, tapi ya jangan Yasin doang, jangan Al-Kahfi doang, dan jangan Jumat doang. Tapi harus menjadi keseharian kita. Ya, dengan cara apa? Runut, maksudnya apa? Kita baca misalnya dimulai ya di lepas Ramadan ini surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan di surat Al-Baqarah, ya 5-6 lembar, ya kita lipat, kita tandain atau kemudian ada pembatasnya. Ya. Besok atau sorenya kita lihat lipatan lagi, kita baca lagi, dan terus ya, insyaallah kita targetkan sampai mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, tapi begitu cara Rasulullah dan para sahabat baca. Jadi tidak ya, membaca ayat tertentu saja. Adapun ayat tertentu itu udah plus, itu di luar rutinitas. Ya, jadi rutinitasnya adalah membaca Al-Quran secara kontinu terus-menerus dari ayat satu ke ayat yang lain, surat ke satu sampai ke khatam, ditambah lagi, nah Yasin, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Al-Waqiah itu udah bonus, udah tambahan yang terpisah dari urutan tilawah kita sehari. Ini mungkin ya barangkali ibadah ketiga yang bisa kita rutinkan, belajar dari Nabi dan para sahabat. Ya, walaupun tentu saja barangkali kuantitas dan kualitas kita sangat jauh dari mereka. Misalnya Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As itu minta kepada Rasul ya agar diizinkan menghatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Rasul jangan. Ya, bahkan pada tataran terakhir diskusi Abdullah bin Amr bin As dengan Rasul itu kata beliau 3 hari saja. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 kali. Ya, jadi jangan terlalu cepat sehari khatam kata beliau. 3 hari 1, 3 hari 1. Utsman bin Affan, khalifah ketiga kaum muslimin, itu punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran fi 7 ayyam. 7 hari. Ya, 7 hari khatam, 7 hari khatam. Mulai dari Jumat, nanti sebelum Jumat dia sudah khatam. Seminggu sekali. Ya. Nah, kita tergantung sesuai dengan kemampuan kita, dan membaca Al-Quran ini ya, kata orang Melayu, ya, orang Riau, orang Melayu Sumatera Selatan ya, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Karena sudah terbiasa, maka insya Allah akan semakin lancar. Ya, semakin sering kita baca, maka Al-Quran akan semakin dekat, akan semakin pendek. Yang tadinya kalau kita baca Quran 1 juz itu butuh waktu 1 jam, mungkin gitu kan. Tapi semakin sering kita baca aja maka kita cuma butuh mungkin sekitar 20 menit. Mungkin bahkan yang sudah semi hafal 15 menit. Pengalaman saya secara pribadi, 1 juz itu kalau ayat-ayat yang sudah hampir hafal, mungkin hafal sekitar 15-20 menit selesai. Nah, jadi tidak menghabiskan waktu yang banyak di sana. Ini ibadah yang betul. Ya. Nah, ibadah yang berikutnya yang bisa kita biasakan juga jamaah setelah Ramadan ini, belajar dari Nabi dan para sahabat adalah
membiasakan ya atau memelihara kebiasaan kita bersedekah. Ya. Sebab Rasulullah dalam komunikasi beliau dengan para sahabat Nabi pada waktu itu, mereka memberikan kesaksian. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan di antara. Jadi Nabi Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara para sahabat. Kita bayangin jemaah, kedermawanan para sahabat Nabi saja itu sudah membuat kita geleng-geleng kepala. Kebayangkan bagaimana Utsman bin Affan menginfakkan hartanya lebih dari 900 ekor unta dalam perang Tabuk. Hitung sendiri ya, 900 ekor unta dikali 1 ekor unta mungkin 40 juta rupiah. Ya. Dermawan luar biasa. Abu Bakar Siddiq menginfakkan semua hartanya, Umar separuh hartanya, Abdurrahman luar biasa. Artinya kan, kedermawanan para sahabat Nabi itu sudah bikin kita luar biasa. Nah, Nabi lebih dermawan lagi. Ya. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Maka kedermawanan kita di bulan Ramadan kemarin jam ya, harus kita biasakan juga dalam bulan-bulan berikutnya. Dan apalagi di masa sekarang, di masa pandemi ya, saya ingin sampaikan maaf, di masa pandemi corona ini ya, hampir semua lapisan masyarakat kecuali PNS barangkali ya, mengalami guncangan ekonomi. Ada yang dipecat dari usahanya, ada yang dipotong gajinya, yang mulai berintis bisnis. Saya ada teman di daerah Taman Yasmin Bogor, Pak Ian, dia baru setahun berintis bisnis kuliner, restoran gitu kan. Pandemi corona, terus nggak sampai tutup. Jadi gedung ya yang sudah disewa beberapa tahun, karyawan sudah rekrut, kemudian investasi barang-barang meja tidak kepakai sama sekali. Nah, jadi yang seperti ini banyak. Ramadan kemarin ada beberapa teman langganan ojek online dan Ustaz, ya, di luar pandemi kita biasa dapat penumpang tidak kurang dari 10 sampai 15 orang per hari. Di luar pandemi mereka dapat penumpang 10 sampai 15 orang per hari. Sekarang di masa pandemi Ustaz, kita coba dapat 2 atau 3 orang penumpang. Luar biasa gitu kan? Yang lain juga demikian, para guru, para ustadz. Artinya apa? Pada masa pandemi ini banyak di antara kita mengalami guncangan ekonomi, dan itu membutuhkan uluran dari para dermawan, sedekah dari kita. Karena itu kalau kita buat kaidahnya, ya, belajar dari Rasulullah dan para sahabat, sedekah ini terus terang, sedekah ini menyelesaikan banyak masalah, ya, menyelesaikan banyak masalah. Walaupun bagi sebagian kita, sebagian orang enteng, infak 500.000 sebulan, insya Allah tidak akan membuat kita miskin. Tapi 500.000 per bulan itu sudah menyelesaikan masalah bagi orang-orang yang tidak mampu. Sehingga tidak heran ini dalam Allah bersedekah ini ya, menjadi salah satu program. Bukan sahabat Nabi memang. Programnya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz, salah seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi yang pernah menjadi khalifah Bani Umayyah. Ya, khalifah ke-8 Bani Umayyah di Damaskus, Suriah pada waktu itu, dia punya program. Walaupun 2,5 tahun saja ya, dia memerintah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ya, memerintah hanya 2,5 tahun saja, nggak nyampe 1 periode. Jadi kalau orang yang soleh, orang yang luar biasa itu ternyata membangun kesejahteraan masyarakat itu 2,5 tahun saja cukup, ya. Tidak perlu 1, 2, atau 3, 4 periode ya. Luar biasa ya. Apa yang dilakukan? Ya. Pertama, begitu dibayangkan jadi khalifah kaum muslimin pada kali itu, program pertamanya adalah menenangkan masyarakat. Ini menarik. Dalam teori komunikasi dan muamalah dengan nas, komunikasi dengan orang-orang ini menarik. Beliau menenangkan orang-orang masyarakat, dipastikan tidak ada fitnah, dipastikan tidak ada hoax, dipastikan tidak ada dusta. Karena kedustaan itu akan membuat lucu masyarakat. Ya, ketika seorang pemimpin dusta, bohong, ingkar janji, ini akan membuat kericuhan dalam masyarakat, gitu kan? Nah, dia enggak. Dia mengantisipasi semua itu sehingga dalam waktu yang singkat masyarakat, ya, khususnya kaum muslimin yang di daerah Damaskus sekitar waktu itu tenang, tidak ada gejolak, ada ini tidak banyak. Nah, setelah masyarakat tenang, tidak ada gejolak, adem, ayem, tentram seperti ini, apa yang dilakukan? Beliau mengumpulkan, memanggil para pengusaha dan memberikan instruksi kepada mereka. Beliau khalifah ya, punya wewenang,
kuat jabatan, punya kekuatan, memerintahkan kepada mereka untuk melakukan dua. Apa itu? Pertama, memerintahkan kepada mereka untuk berinvestasi. Ya, mengambil harta mereka, mengeluarkan harta tersebut ya, untuk diinvestasikan. Apa yang kemudian terjadi? Orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, tapi masih punya kesehatan yang cukup, tidak punya modal, ketika diberikan investasi uang, diberikan pelatihan-pelatihan, maka dalam waktu yang singkat terjadi dinamika ekonomi yang luar biasa. Produktivitas masyarakat menjadi maju besar. Saya sempat ngobrol dengan salah seorang kepala bank syariah di Bogor. Pak, saya nggak sebutkan namanya. Saya punya lahan tanah di daerah Sumedang, saya bebas. Karena saya tidak terjangkau merawatnya dan tak kapan saya akan membuat. Ya, mungkin ada klien Bapak yang punya uang untuk membeli. Kata beliau, Ustaz, di masa ini seperti ini, rata-rata pengusaha yang menahan hartanya, tidak mau berinvestasi. Rata-rata di tengah masyarakat yang kisruh, fitnah, dan beberapa gejala sosial yang tidak baik yang kondisi seperti ini, kata beliau, sebagian besar pengusaha menahan hartanya. Siapa yang mau bisnis, investasi dalam kondisi masyarakat tidak tenang? Sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz menenangkan masyarakat, kemudian mengajak para pengusaha untuk berinvestasi, dan terjadilah dinamika, pergerakan ekonomi yang sangat besar. Yang kedua, dan ini tema kita, apa itu? Beliau zaman pemulanya memberikan atau memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, bersedekah. Ini untuk menggerakkan laju ekonomi orang-orang yang fakir. Jadi orang-orang miskin yang tadi tidak punya modal untuk berbisnis, tidak punya skill untuk berbisnis, diberikan investasi. Dan orang-orang yang fakir, yang tidak bisa ngapa-ngapain, nenek tua, jompo, caca, anak kecil, dan seterusnya yang duafa, ini diberikan sedekah. Dalam konsep zakat itu seperti dengan zakat produktif dan ada zakat konsumtif. Zakat produktif itu adalah zakat yang diberikan kepada untuk modalin orang yang pengen usaha, gitu kan? Ini zakat produktif yang diberikan mungkin dengan angka yang cukup besar, tapi sekali saja, gitu kan? Dan seperti dengan zakat konsumtif diberikan kepada orang-orang yang cacat, nenek tua, jompo, anak kecil yang tinggal wafat orang tuanya, maka diberikan zakat yang sifatnya konsumtif. Dan luar biasa. Dalam kurun waktu 2 bulan setengah saja, konsep Umar bin Abdul Aziz ini ya, mulai masuk. Jelang dia meninggal dunia, para pengusaha tadi ketika ingin bayar zakat, kesulitan bayar zakat. Kenapa? Karena sulit mencari mustahik. Ini luar biasa gitu kan? Hanya dalam kurun 2 tahun setengah saja. Karena itu sebagai simpulan terakhirnya, belajar dari surah dan para sahabat, di antara yang kita lakukan selain berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ya, itu diterima oleh Allah SWT, juga mengabadikan, membiasakan, mentradisikan ibadah tersebut ya pada bulan-bulan yang berikutnya. Dan di luar dari itu semua, Ramadan hendaknya membekaskan, ya, meninggalkan bekas yang baik, akhlak yang baik kepada kita. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang masih memiliki akhlak-akhlak yang tidak terpuji, wah kita khawatir jangan sampai Ramadannya atau jangan-jangan Ramadannya tidak diterima sisi Allah SWT. Karena ya, ciri ibadah seseorang diterima oleh Allah SWT itu pertama adalah ziyadatul ta'at, bertambah ya. Lepas Ramadan ini kalau ketaatan kita tidak bertambah, sami mawon kata orang Jawa dengan yang sebelumnya, jangan-jangan kita cuma nahan makan dan minum sahaja, tidak mendapatkan apa-apa ya. Tapi sebaliknya, kalau setelah Ramadan ini kita menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih sering baca Quran, lebih sering sholat jamaah di masjid, lebih sering melaksanakan sholat sunnah, terusnya, maka ini seperti ziyadat taat, yang ketaatan kita bertambah. Yang kedua adalah lahu asrun bil akhir. Ada efek akhlak, ada efek akhlak. Dan hampir semua ibadah, kalau kita perhatikan, dia punya dimensi, ya, punya dimensi akhlak. Percuma seseorang sholat rajin berjamaah iya, tapi kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena pada prinsipnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga dengan puasa. Puasa menahan diri, menahan nafsu. Tapi selepas Ramadan tidak bisa menahan diri tidak nafsunya, jangan-jangan puasanya tidak menghasilkan apa-apa. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita belajar Rasulullah dan para sahabat untuk berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima. Dan sebagai penutup,
6 bulan berdoa agar diterima ibadah pada bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka doa berharap agar usianya disampaikan kepada bulan Ramadan. Barangkali ini Pak Yanefri yang bisa saya sampaikan. Sudah 41 menit berlalu dari sejak saya bergabung ya. Kita sisakan waktu untuk diskusi, karena di chat saya lihat ada beberapa yang sudah berikan responnya. Saya serahkan kembali kepada host kita Pak Yanefri Bakhtiar. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustadz Andi. Alhamdulillah kita setelah Ramadan ini ya, Syawal ini mendapat pencerahan dari beliau. Dan di akhir Ramadan Pak Andi kita membahas memang satu hal yang juga sangat penting dan berkaitan sekali dengan apa yang Ustadz sampaikan barusan, itu bahwa di setiap Ramadan, setiap malamnya Allah membebaskan golongan-golongan orang, hamba-hamba Allah dari siksaan api neraka. Nah, bagaimana agar kita bisa termasuk dalam golongan yang dibebaskan dari neraka itu? Nah, ternyata salah satu kuncinya ini yang dilakukan oleh para sahabat, yakni pasca Ramadan itu, ternyata 6 bulan berturut-turut mereka khusyuk berdoa agar mereka termasuk dalam golongan itu, dalam golongan yang menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, golongan orang-orang yang terbebas dari neraka itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sahabat semuanya, alhamdulillah kita disampaikan informasi yang menyeluruh barusan ya oleh Pak Andi ya, bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ternyata 6 bulan pasca Ramadan itu adalah meyakinkan ya, artinya membuat kualitas Ramadan mereka itu tidak lepas begitu saja pasca Ramadan. Jadi antara lain tadi yang beliau ingatkan, puasa Syawal, tentu saja puasa-puasa sunnah lainnya ya selama 1 tahun menjelang Ramadan berikutnya, kemudian menjaga sholat jamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian mempertahankan tilawatul Al-Quran, semoga tiap hari memang begitu ya, kemudian membiasakan sedekah ya, sedekah yang sudah sangat rajin kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mempertahankan akhlak yang baik begitu. Nah, Bapak dan Ibu semua, semoga itu ya kaitan Ramadan itu memang ternyata tidak terlepas ya. Jadi sepertinya kehidupan kita ini, kehidupan para sahabat ya yang dicontohkan tadi itu, sepertinya itu Ramadan itu seolah menjadi full ya 1 tahun itu Ramadan. Karena mereka tidak lepas dari Ramadan itu. 6 bulan berdoa supaya diterima amalan beliau, 6 bulan berikutnya berdoa agar masuk lagi di Ramadan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, saya bacakan nih beberapa pertanyaan yang ada ya Ustaz, mudah-mudahan kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Yang pertama tentang doa tentang niat Ustaz. Untuk doa niat ini, apakah boleh niat puasa Syawal itu digabung dengan niat puasa pengganti ya bagi yang pernah bolong-bolong karena persoalan tertentu ya. Mungkin sekalian saja saya tambahkan sedikit nih. Kalau sesama niat misalkan Ayyamul Bid, puasa sunnah 3 hari di bulan Syawal ini, apakah juga boleh digabung dengan puasa 6 Syawal itu? Ini menggabungkan pertanyaan saja. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ini pertanyaan yang paling sering muncul, dan saya hampir setiap kajian selepas Ramadan tentu saja ini selalu muncul, yaitu tentang hukum menggabungkan 2 niat antara puasa sunnah Syawal dengan puasa qadha atau pengganti bagi orang yang berhalangan berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi saya ingin menjelaskan kaidahnya begini ya. Sebagian ulama mengatakan melarang atau menganggap tidak sah ya menggabungkan 2 niat yang berbeda statusnya, yang satu wajib, yang satunya sunnah. Ya. Qadha itu wajib. Ya, bahkan kalau kita lihat pandangan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan dia harus didahulukan ya daripada puasa Syawal, karena itu sifatnya wajib qadha. Ya. Kalau sunnah kan ya nggak wajib gitu ya. Jadi kalau kita melirik hadis Rasul yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana iman wa ihtisaban, maksudnya summa kemudian ditambah dengan sittan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka annahu shoma dahr, ya seperti orang yang puasa
setahun penuh. Ya. Artinya kalau ada orang yang puasa Ramadan kemudian 5 hari misalnya berhalangan puasa, maka dia nggak boleh puasa Syawal dulu karena belum sempurna. Harus puasa qadha dulu baru kemudian Syawal. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa dia harus dipisah. Ya, bahkan lebih bagus qadha dulu baru kemudian Syawal. Tetapi ya, andai tidak ada waktu, misalnya pada awal Ramadan sakit, pada awal Syawal sakit, belum sempat melaksanakan puasa apapun, nauzubillah misalnya, atau kamu dalam perjalanan, sehatnya, mampunya, kuatnya, pas akhir Syawal, 10 hari lagi habis gitu kan, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu membedah kasus ini dengan menjelaskan dia boleh melaksanakan puasa Syawal. Adapun qadha bisa kapanpun. Dalilnya apa? Sebagian istri Rasulullah SAW banyak yang berpuasa pada bulan Sya'ban tahun berikutnya menjelang bulan Ramadan tahun berikutnya. Nah, jadi mereka melaksanakan qadha puasa itu bukan di bulan Syawal tapi pada bulan-bulan yang lain. Karena barangkali di bulan Syawal tidak ada waktu. Mengapa didahulukan bulan Syawal? Sebab puasa Syawal itu tidak bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lainnya. Yang nggak sah. Misalnya puasa Syawal di bulan Zulqa'dah sudah bisa. Tapi kalau qadha kapan pun bisa. Nah, kesimpulannya apa? Saya cenderung pada pendapat, ya, walaupun ini khilaf ya di berbeda ulama, saya cenderung mengatakan lebih baik dipisah. Antara qadha yes, Syawal juga bisa. Mengapa? Karena berbeda. Yang satu sifatnya wajib. Ya, dia harus menuntaskan gitu kan, selesaikan. Jadi kalau Nabi mengatakan siapa yang puasa sebulan penuh lalu ditambah dengan puasa Syawal, nanti kalau digabung ya nggak dapat gitu kan, dia cuma dapat Syawal doang ataupun qadha doang. Sementara Ramadan ini tidak sempurna. Ini mungkin ahsan, lebih baik dipisah puasa Syawal dengan puasa qadha-nya. Kalau memungkinkan puasa qadha lebih dulu baru Syawal, tapi kalau tidak memungkinkan karena waktunya mepet, maka tak masalah puasa Syawal, toh qadha-nya bisa di bulan-bulan yang lain. Nah, ini tentang puasa. Beda dengan yang misalnya sama-sama tadi ditanyakan juga yang sama-sama sunnah, itu bisa jadi misalnya sekaligus puasa Senin Kamis, ya, sekaligus puasa Syawal. Saya misalnya belum mulai ini Syawal, nanti hari Senin saya mulai itu dengan menepati puasa Syawal di hari Senin. Atau misalnya ada yang ayam milbit, yang pas hari Senin dan ayam milbit, ya boleh sekaligus, ya, karena dua-duanya sama-sama sunnah. Atau kita masuk ke masjid, Pak, masuk masjid. Udah mau qomat, tinggal 3 menit lagi. Ini kalau saya sunat qobliyah, nggak bisa sholat tahiyat masjid. Kalau saya sunat tahiyat masjid, nggak bisa qobliyah. Dua-duanya sunnah. Maka tak masalah kita melaksanakan sholat sunat qobliyah sekaligus tahiyatan lil masjid. Sekaligus sebagai penghormatan untuk masjid. Karena dalilnya Rasulullah mengatakan bahwa yang penting sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk atau melakukan apapun, karena dua-duanya sholat sunat. Tapi jangan digabung antara sholat sunat qabliyah dengan sholat zuhur, nggak bisa. Satu wajib, satu sunat, gitu kan? Misalnya lagi dalam perjalanan, saya sholat zuhur lah 2 rakaat. Kenapa? Ya dia kosong. Sekaligus niatnya qabliyah, nggak bisa. Yang satu wajib, yang satunya sunnah. Nggak bisa digabungkan, mesti dipisah. Ini pendapat saya. Kalau ada yang berpendapat lain karena ini masalah fikih, ya monggo silakan. Karena ada juga yang mengatakan membolehkan bergabung ini. Saya lebih cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan lebih baik dipisah karena statusnya yang satu menggantikan yang wajib, yang satu cuma sekedar sunnah. Wallahu. Baik Ustaz, kita waktunya sebenarnya tidak banyak, tapi pertanyaan banyak. Jadi saya bacakan saja beberapa pertanyaan sekaligus supaya Ustaz nanti bisa barangkali ada yang bisa dikaitkan ya. Berikutnya adalah dari Ibu Vigo Selfie. Bagaimana kalau pasca Ramadan itu tiada dampak begitu ya? Kembali sebagaimana biasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Fulan ini, dalam baca Al-Quran tadi yang Ustaz jelaskan, apakah itu lebih baik hanya kuantitasnya banyak, misalkan 1 juz sehari, atau sedikit saja tetapi sekalian membaca maknanya begitu. Jadi mungkin 2 ini yang saya jamak dulu, dan nanti satu pertanyaan terakhir nanti barangkali karena waktu singkat tentang Aqsa, tentang Masjidil Aqsa, Ustaz, nanti saja. Silakan. Ya, pertama dari
Pegosel pianus tentang ketaatan Ramadan yang tidak nampak. Persis saya sampaikan tadi. Jadi kalau ketika Ramadan berakhir dan tidak ada dampak dalam pribadi kita, yang harus kita lakukan mengevaluasi. Ini ada. Ya, sebab salah satu atau di antara ciri diterima ibadah seseorang itu apapun, bukan hanya Ramadan, bukan hanya sholat, haji, umroh, ya, sholat. Nah, dua tadi. Dia harus tuh Pak. Kalau ada orang yang rajin ke masjid, sholat berjamaah, lalu kemudian nggak nambah ketaatannya, ya, lam yazid ilallah illa bu'da, bahkan menjauhkan dia dari Allah. Kita khawatir jangan-jangan sholatnya kamuflase saja, jangan-jangan dia sholatnya karena di rumah ada mertua doang gitu ya, tidak menambah ketaatan. Ciri ibadah seseorang adalah pertama yang ketaatan. Mengapa? Karena kaidahnya at-ta'atu jamaah, at-ta'atu tajurru ta'atan. Ketaatan itu dia akan mengajak, ibarat magnet. Nah, ini ketaatan. Jadi ketaatan itu dia akan mengundang, melahirkan ketaatan baru. Itu bukti bahwa ketaatan itu terima. Tajur itu artinya mengajak. Orang yang rajin sholat berjamaah, lama-kelamaan dia apa? Jadi rajin, misalnya baca Quran, rajin, jadi pengen umroh gitu kan. Jadi ada ketaatan baru yang dilahirkan dari ketaatan. Dan sebaliknya, ya, al-maksiyat tajur kemaksiatan, kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Orang Pak, kalau rajin judi itu kan maksiat. Lama-kelamaan suka minuman keras, lama-kelamaan nampar istrinya, lama-kelamaan mencuri. Kenapa demikian? Karena kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan. Itu kaidahnya. Jadi evaluasi. Jadi kalau belum membekas, wah ini jangan-jangan ya, som tidak pulang haji, nggak ada yang berubah dari dirinya kecuali pakaiannya putih doang. Itu nggak ngeh. Kata anak itu ngeh. Ya umrohnya ngeh. Sholatnya nggak ngeh. Kita harus dibiganya evaluasi lagi ya. Ini satu. Kemudian yang kedua tentang kualitas ataupun kuantitas. Begini. Yang didahulukan adalah kuantitas. Ya, jadi kuantitas, tapi tanpa mengabaikan kualitas. Kualitas itu didahulukan daripada kuantitas. Ya. Jadi jangan banyak, itu kan nggak jelas. Baca Quran misalnya, sehari 2 juz, tapi bacanya nggak jelas. Enggak. Tetap jaga kualitas. Ya. Ini kaidah kualitas muqaddam. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Fiqhul Al-Awlawiyah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu punya buku judulnya Fiqhul Al-Awlawiyah, sudah disemakan jadi fikih prioritas. Beliau membuat kaidah antaranya adalah kualitas harus didahulukan di atas kuantitas. Jangan banyak tapi nggak ada apa-apa. Kalau sudah seperti buih di lautan nggak ada apa-apa, ya. Tapi tetap harus pertahankan kuantitas. Tapi terkait dengan baca Quran, ini beda. Jadi tugas kita terhadap Al-Quran itu ada hierarkinya. Pertama baca. Ya. Yang kedua dan ini bukan tangga. Ya. Tapi semacam lingkaran. Maksud saya gini, bukan saya urut dulu, baca, ya, menghafal, memahami, gitu kan, mengajarkan, ya, menjaga. Ini tahapan-tahapan kita dalam baca Al-Quran, terhadap Al-Quran. Tapi ini bukan tangga, bukan berarti baca. Udah setelah itu dia menghafal, bukan berarti orang yang menghafal nggak baca Qurannya juga. Bukan orang yang memahami Al-Quran dia nggak baca. Dia sebaliknya, ketika dia menghafal Quran, maka dia tetap harus baca. Ketika dia memahami Al-Quran, baca terjemahannya, tafsirnya, dia tetap harus baca. Jadi nggak ditinggalkan. Jadi jangan benturkan. Saya Ramadan ini bagus mana yang bagus menghatamkan Al-Quran atau membaca terjemahannya, tapi nggak mungkin hafal. Saya bilang nggak. Utamakan Anda menghatamkan Al-Quran. Sebab menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu banyak keutamaannya, ada dalilnya. Sementara membaca terjemahan Al-Quran itu bisa dilakukan kapanpun dan nggak bisa sebulan 2 bulan. Di luar Ramadan Anda bisa menghatamkan bacaan Quran dan itu bagus. Ya. Tapi di Ramadan upayakan untuk menghatamkan Al-Qurannya selesai. Adapun membaca terjemahannya itu bisa dilaksanakan pada hari-hari berikutnya kan itu butuh waktu yang panjang. Nah, jadi poinnya apa? Tetap harus kita utamakan khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, dan tambahan berikutnya kita menghafal, memahami, ya, kemudian mengajarkan tugas-tugas kita yang.
Baik, Masih ada Pak. Pak ya? Ya, ini satu terakhir Ustaz. Jadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau ada pertanyaan lain kita close setelah pertanyaan ini ya, karena memang sudah jam 9 ini. Ini pertanyaan bonus saja. Jadi bagaimana kondisi singkat saja Ustaz tentang penyerangan Israel ke Masjidil Aqsa di bulan Ramadan kemarin? Ya, mungkin pemahaman mendasar lah untuk kita semua. Silakan Ustaz. Ya. Pertama, bahwa konflik di Palestina ini bukan hal yang baru, ya. Sudah terjadi ya, mulai dari mendudukan Zionis Israel Yahudi di Palestina tahun 1917 ya, ketika perang dunia pertama putus dan wilayah itu berada di kekuasaan Inggris, lalu kemudian Inggris memberikannya kepada Yahudi. Dari situ kemudian terjadilah mulai terjadi pengusiran rakyat Mesir, pelan-pelan sampai kemudian hari ini mungkin nggak nyampe 5 juta lagi Palestina yang ada di wilayah tersebut. Mungkin hanya 20%, 30% lagi wilayah Palestina yang ada di kekuasaan rakyatnya, sudah diambil oleh Zionis Israelnya. Nah, artinya ini bukan hanya di bulan Ramadan ini saja, tapi pada bulan-bulan sebelumnya terjadi konflik berkepanjangan, sulit dihentikan, karena tidak ada jalan temu, tidak ada titik. Ya, bagaimana akan mempertemukan antara penjajah yang datang ke Palestina dengan masyarakat yang diambil segalanya? Ini nggak bisa gitu ya, dalam pemahaman ekstrim kita bahwa titik temunya ya balik tanah yang menguasai. Ini kan seperti kita dijajah Belanda dulu kan. Tapi kalau udah lama, udah 100 tahun ya kita dijajah Belanda 150 tahun katanya. Apakah berarti mensahkan Belanda memiliki negara gitu kan? Ya. Nah ini bukan Ramadan ini saja. Ya. Jadi saya mohon maaf terus terang agak lama di media, tahun lebih saya di media sebagai wartawan tahun 2000 sampai 2007. Dan masalah Palestina ini Pak Yan akan bahas itu seperti asap yang nggak pernah selesai, ada terus ya. Dia tidak pernah henti dan selalu mewarnai pemberitaan media-media. Nah, karena itu apa yang terjadi di sana bukan hal baru, bukan hanya Ramadan ini saja, ya, tapi puncaknya itu Ramadan ini. Ketika kaum muslimin kumpul ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa, ya, dan kemudian ingin mengambil hak mereka sebagai orang yang memiliki tanah, di sisi lain Zionis Israel menghalangi, maka konflik tidak bisa terselesaikan. Informasi terbaru dari jam 2 dini hari tadi saya dengar gencatan senjata terjadi, dan berharap ini ada solusi, karena kalau terus sudah 232 rakyat sampai hari ini yang saya pahami dari media, 232 rakyat ada korban, ya, ada yang terluka, ada yang meninggal, ya, dan ini sangat-sangat disayangkan. Kita perlu butuh dukungan dari semua pihak, ya. Jadi kita sama muslim juga harus peduli. Kasarnya andai ini bukan terjadi di Palestina dan tidak melanda muslim harus peduli. Ini masalah kemanusiaan. Ada orang dibantai, ditembak, dibunuh. Masa kita diam? Mesti ada hal yang kita lakukan. Andai ini bukan di Palestina dan bukan muslim, apalagi ini muslim, saudara. Kita tetap harus membangun kepedulian itu. Soal solusinya nanti mungkin lebih detail, kita ada negara, pemerintah, kita ada diplomasi, itu juga berpengaruh terhadap penyelesaian masalah Palestina. Sepertinya Pak Ian, masalah Palestina ini mungkin butuh sesi tersendiri untuk dibahas dengan sangat panjang, bicara tentang sejarah, bicara tentang misalnya penjelasan hal-hal yang awam bagi kita tidak cukup dijabarkan dalam 1-2 menit. Mohon maaf. Cukup mungkin ya. Lain kali jika diizinkan oleh Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.